Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah kiriman dari teman subscriber kita yang bernama Arif Hidayat. Sebuah kisah yang berjudul Senandung Kematian Wanti. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman horor dan pengen dibawakan di channel ini, nanti teman-teman bisa hubungi langsung kontak admin kami yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Setelah puas menyetubuhi tubuh Wanti yang kini dalam posisi telanjang bulat, Wanti pun sadar dalam pingsannya. Mungkin pengaruh efek narkoba yang disuntikan tadi membuat Wanti tiba-tiba mengamuk. Wanti mengamuk dan menyerang Boris bertubi-tubi. Tidak tinggal diam, Boris pun membalas serangan Wanti. Ditamparnya Wanti dan dipukulinya Wanti, Wanti pun jatuh tersungkur, terjerembab ke tanah. "Bangsat kalian semua," ucap Wanti melontarkan kata kasar. Tidak terima dengan makian dan cacian yang diucapkan Wanti, Boris yang juga dalam pengaruh minuman keras dan narkoba, ia mengambil potongan bambu yang tergeletak di tanah. Potongan bambu itu memang bekas bahan membuat gubuk, yang memang kebetulan ujungnya runcing. Tanpa perasaan dan hati nurani, ia menusukkan bambu yang ujungnya runcing itu tepat di perut Wanti yang terbaring di tanah. Darah segar bermunceratan dan mengucur deras. Terdengar teriakan Wanti. Seketika itu juga Wanti menghembuskan nafas terakhir. Wanti mati dalam keadaan mengenaskan. Keempat pemuda bejat itu kalut, bak kebakaran jenggot. "Duh, bagaimana ini?" gumam Kiwil dalam keadaan kalut. "Lu sih main bunuh aja," Ardik buang kesal pada Boris. "Diam lo, jangan banyak bacot." "Ya udah, kita buang aja jasad ini," ujar Jordi menyarankan. "Ayo, cepat angkat." Kiwil dan Boang pun mengangkat jasad Wanti. Keempat pemuda itu membuang jasad Wanti ke semak belukar. "Ayo cepat, kita pulang sebelum ada orang yang mengetahui kejadian ini." Kali ini cerita diambil dari sudut pandang Siti, sahabat Wanti. Acara hiburan dangdut ini sungguh sangat meriah. Setelah artis ibu kota tampil dan membawakan 2 lagu, aku sempat selfie, foto bareng dengan artis itu. Sebenarnya acara hiburan ini masih berlanjut sampai jam 12 malam nanti. Tapi aku memutuskan pulang saja. Rencana aku akan share foto ini di akun media sosialku. "Denis, ayo kita pulang." Ia pun mengangguk tanda mengiyakan ajakanku. "Den, lu nggak lihat Wanti?" tanyaku pada Denis. "Tadi gue sempat lihat dia berdiri dekat tukang bakso, tapi kok sekarang nggak ada. Mungkin dia udah pulang kali." Mungkin saja Wanti sudah pulang ke rumahnya. Kini aku pun sudah keluar dari area hiburan. Aku berjalan di bahu jalan raya. Kuputuskan berhenti sejenak bersama Denis untuk menunggu mobil angkutan umum. Kalau jalan kaki memang jarak dari sini sampai ke rumah lumayan jauh. Selang beberapa menit mobil yang ditunggu akhirnya lewat juga. Aku pun melambaikan tangan, tanda agar mobil angkutan umum itu berhenti. Mobil itu pun menepi dan berhenti. Lantas aku pun naik mobil angkutan umum. Di dalam mobil kuedarkan pandanganku keluar. Terlihat toko-toko serta pohon-pohon mahoni yang berjejer rapi berdiri di pinggir jalan. Aku sempat kaget melihat sekelebatan orang. Seorang gadis remaja, wajah dan pakaiannya mirip sekali seperti Wanti sahabatku. Sedang berdiri di bawah pohon, sosok itu menatap ke arah jalan. Apa mungkin itu Wanti? Kalau memang itu Wanti, ngapain dia berdiri di situ? Harusnya dia pulang ke rumah. Dan yang lebih anehnya, sosok yang berdiri mirip Wanti itu tampak wajahnya pucat, seperti orang meninggal. Lama di dalam mobil, kini sampailah aku di depan gang menuju rumahku. "Stop, berhenti," perintahku pada sopir. Aku pun turun dari mobil. Tidak lupa aku ingin membayar ongkos perjalananku. "Udah, biar gua aja yang bayarin," ucap Denis. "Makasih, Den." Kulangkahkan kaki ini menuju rumah yang memang jarak dari gang menuju rumah lumayan cukup jauh. "Den, apa bener ya Wanti udah pulang?" tanyaku membuka obrolan.
Entahlah Sid. Itu anak pulang gak ngomong-ngomong. Padahal apa salahnya sih ngomong dulu? Lagian salah kita juga terlalu keasikan joget. Kok lu malah nyalain kita berdua sih? Ya udah biar gua aja yang ngaku salah. Lu naksir kan sama, ujarku menerka Dennis menyukai Wanti. Tau ah, males gua. Lu selalu ngomong kayak gitu, balas Dennis marah. Maafin gua ya Den. Dennis tidak menghiraukan ucapanku. Kami berdua pun berpencar. Aku ke arah timur sedangkan Dennis ke arah kulon, untuk tujuan pulang ke rumah masing-masing. Tibalah aku di depan gerbang pagar rumahku. Saat aku membuka pintu gerbang, Siti. Kudengar ada yang memanggil namaku. Suaranya amat lirih terdengar, bahkan agak sedikit parau. Terasa bulu kuduk ini meremang. Bergegas aku buru-buru masuk ke rumah. Aku ketuk pintu rumah. Mama, ayah, bukan pintu mah. Ujarku memanggil ayah dan ibu yang berada di dalam rumah. Pintu pun dibuka. Ternyata ayah yang membukakan pintu. Dari mana saja kamu ah? Pulang selarut malam gini, bentak ayah marah. Kulihat raut wajah ayah merah padam. Habis nonton acara hiburan dangdut ya. Aku pun menangis. Lantas ibu bangun dari tidurnya. Ia menghampiriku lalu memelukku. Aku dimarahi ayah habis-habisan. Tidak hanya memarahiku, ayah pun menasihatiku agar tidak mengulangi hal itu lagi. Ayah marah bukan semata-mata benci sama kamu, Neng. Justru ayah sayang sama kamu, ujar ibuku menjelaskan. Lalu ayah pun berbicara. Betul, apa kata mama kamu, Neng? Ayah marah-marah karena khawatir takut terjadi apa-apa. Maafin Siti juga ya. Ibu, Siti gak izin dulu mau nonton acara hiburan dangdutan. Soalnya takut gak dibolehin. Kedua orang tuaku pun memelukku penuh dengan belayan kasih sayang. Ma, si Doni udah pulang? Tanya ayah pada ibuku. Tadi dia izin sama mama ya. Katanya dia mau nginep di rumah temennya, jawab ibuku menerangkan. Oh ya udah, gak apa-apa. Kalau udah izin sama mama, jadi kan ayah gak khawatir. Setelah itu aku pun masuk kamar. Kurebahkan tubuhku di kasur. Aku pun tertidur pulas. Malam semakin larut. Bintang-bintang berhamburan di angkasa. Rembulan terlihat amat terang di langit, menambah kepekaan malam. Terdengar bunyi suara jangkrik saling bersautan. Malam itu Bu Narsi tidur amat nyenyak setelah beliau melakukan aktivitas seharian. Mimpi adalah sebuah bunga tidur bagi setiap manusia. Saat ruh keluar dari jasadnya, dan ruh itu akan kembali lagi saat tempat asalnya bangun dari tidur. Itulah kehebatan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Dalam mimpinya Bu Narsi berada dalam sebuah tempat. Tempat itu amat begitu indah. Terlihat hamparan bukit yang amat luas. Terlihat bunga bersemi bermekaran. Lalu ia menengadah ke atas. Terlihat warna langit amat biru. Terlihat juga ada pelangi yang melengkapinya. Bak sepasang kekasih saling melengkapi. Namun tiba-tiba terdengar suara ringkikan kuda dibarengi suara gemerincing. Terlihat olehnya sebuah kereta kencana, yang memang kereta kencana itu ditarik oleh kedua kuda jantan putih. Kereta kencana itu mengeluarkan cahaya yang amat terang benderang. Kemudian kereta itu berhenti tepat di depan Bu Narsi. Terlihat seorang kusir yang mengendarai amat gagah dan tampan. Kusir itu berpenampilan layaknya seorang abdi keraton. Wajahnya amat putih bersinar. Terlihat juga seorang gadis yang amat cantik yang menaiki kereta kencana itu. Bu Narsi kaget saat yang dilihatnya ternyata Wanti. Ia terlihat seperti layaknya seorang putri keraton dengan berhiasan emas dan permata yang melekat di tubuhnya. Lalu Wanti pun menoleh menatap ibunya. Ia melemparkan senyuman amat manis. Raut wajahnya pun nampak berseri-seri. Terlihat pancaran cahaya yang berasal dari wajahnya. Sesaat kemudian Wanti pun turun dari kereta kencana. Lalu ia menghampiri sang ibu tercinta. Dipeluknya Wanti oleh ibunya. Tidak terasa air mata pun menetes di pipi Bu Narsi. Disekanya air mata sang ibunda oleh Wanti. Sesaat kemudian Wanti pun melepaskan pelukannya. Ia pun naiki kembali kereta kencana itu. Mau kemana kamu nak? Ucap Bu Narsi. Namun Wanti itu tidak menjawab sepatah kata pun. Sekali lagi ia hanya melemparkan senyuman manis pada ibunya. Lalu kemudian Wanti melambaikan tangan tanda perpisahan pada ibu tercintanya. Kemudian kereta kencana itu pun melangkah pergi, meninggalkan Bu Narsi seorang diri. Jangan tinggalkan ibu nak. Ibu sangat sayang sama kamu nak,
ucap Bu Narsi dengan berderayan air mata yang mengucur deras di pipi. Kemudian ia pun duduk bersimpu meratapi kepergian sang anak. Kembali ke sudut pandang Siti. Siti, bangun Neng. Aku pun terperajat bangun ketika ibu memanggil nama aku. Aku pun berdiri bergegas. Kubuka pintu kamar. Kulihat nampak ibuku berdiri di depan pintu kamarku. Bangun Neng, udah siang. Emang ini jam berapa Bu? Jam 11 siang Neng. Aku pun melangkah keluar kamar. Bergegas aku ke kamar mandi untuk sekedar cuci muka dan gosok gigi. Selesai itu aku pun melangkah ke ruang tamu. Kulihat jam dinding waktu menunjukkan jam 11 lewat 3 menit. Benar kata ibuku, ternyata waktu sudah siang. Sial. Mungkin ini efek dari kecapean dan pulang malam. Soalnya semalam sewaktu aku pulang dari tontonan orkes dangdut jam 11 malam. Pantas saja ayahku marah-marah. Mungkin ia khawatir dan cemas pada anak gadis satu-satunya ini. Aku jadi merasa bersalah karena gak minta izin dulu sama ibu dan bapakku. Ya kalau aku izin dulu, pasti ibuku bakalan melarangku. Jadi itulah alasanku kenapa aku tidak minta izin dulu sama kedua orang tuaku. Siti, iya Bu. Sarapan dulu Neng. Ibu udah nyiapin nasi goreng di meja makan. Bu, Bang Doni udah pulang belum? Tanyaku pada ibu. Udah, itu dia lagi tidur di kamarnya. Kenapa gak dibangunin Bu? Kan ini udah siang. Udah biarin, sengaja gak ibu bangunin. Soalnya abangmu pulang jam 4 subuh. Takutnya masih ngantuk. Aku pun membuka keranjang makanan. Ku ambil piring, lalu aku memakan nasi goreng buatan ibu. Sungguh enak, emang masakan ibuku. Bu, ayah kemana? Tanyaku pada ibu. Biasa, kalau hari Minggu ayahmu suka mancing. Selesai makan, aku pun ke kamar lagi hendak mengambil handphoneku. Ku ambil HP-ku lalu ku buka HP-ku. Ya, aku ingin mengecek lagi hasil jepretan semalam. Sewaktu aku foto selfie bareng sama artis dangdut. Kalau nggak salah sewaktu malam, aku bertiga berfoto sama Dennis, aku sendiri dan artis dangdutnya. Aku begitu terkejut ketika melihat hasil jepretan semalam di HP-ku. Nampak aku lihat ada Wanti. Ia berdiri di belakang kami bertiga. Dan yang lebih membuatku merinding, nampak dalam foto wajah Wanti terlihat amat pucat pasi. Ah, mana mungkin. Perasaan Wanti semalam posisinya gak bareng sama aku dan Dennis. Dia kan gak masuk ke tengah-tengah kerumunan penonton dan gak ikut joget. Seingatku, Wanti berdiri dekat gerobak bakso. Tapi, aku cukup bingung dibuatnya. Loh, kok anak ibu malah melamun? Memang kenapa? Tanya ibuku ketika ia lewat hendak pergi ke dapur. Ah, enggak kok Bu, enggak kenapa-napa. Kemudian ibuku melanjutkan pergi ke dapur. Mungkin beliau terkejut melihat kedapatanku sedang melamun. Assalamualaikum. Assalamualaikum, permisi. Terdengar suara di depan rumah. Sepertinya itu orang yang hendak bertamu. Bergegas aku menghampiri ke depan rumah. Kubuka pintu depan. Nampak Bu Narsi sedang berdiri di gerbang pagar rumah. Loh, Bu Narsi? Aku pun bergegas menghampiri Bu Narsi. Nampak kulihat wajah Bu Narsi menyiratkan kesedihan. Wajah Bu Narsi nampak sembab. Sepertinya beliau habis menangis. Silakan masuk Bu. Sudah Neng, di sini saja. Ibu mau nanya, apa kamu lihat keberadaan Wanti? Tanya Bu Narsi padaku. Aku begitu terkejut mendengar Wanti semalam belum pulang. Memang semalam saya, Wanti dan Dennis pergi nonton acara hiburan dangdutan di lapangan bola. Saya kira Wanti udah pulang, soalnya dia nggak bilang-bilang. Jawabku menjelaskan. Ya Allah Nak, kenapa kamu Nak? Dari pagi ibu mencarimu seharian. Selang beberapa saat terlihat Bu Narsi berderayan air mata. Ia merasa khawatir karena semalaman Wanti belum pulang ke rumahnya. Aku merasa bersalah atas semua kejadian ini. Baiklah, aku akan bertanggung jawab. Aku akan ikut mencari untuk menemukan di mana keberadaan Wanti. Ayo Bu, mari kita sama-sama mencari Wanti. Aku pun bergegas pergi bersama Bu Narsi untuk mencari keberadaan Wanti. Di perjalanan aku bertemu Dennis. Ia nampak terkejut melihat kami berdua. Bu Narsi, Siti, kalian mau pada kemana? Apa kamu lihat Wanti Nak? Tanya Bu Narsi pada Dennis. Memang saya sama Siti dan Wanti bareng nonton acara hiburan orkes dangdut. Saya kira Wanti sudah pulang, soalnya dia nggak ngomong-ngomong perginya. Jawab Dennis. Dennis,
Ayo kita cari sama-sama keberadaan Wanti. Dennis pun mengangguk, tanda mengiyakan ajakanku, dan kami bertiga pun bersama-sama mencari keberadaan Wanti. Kutanyai kepada warga, orang lewat, namun hanya jawaban tidak tahu. Kami bertiga terus berjalan. Kita lapor Pak RT saja, ujar Dennis menyarankan. Gak usah nak. Tidak lupa aku menanyai para pemuda di dusun Lokajaya, namun sama saja, mereka tidak ada yang tahu. Kini kami bertiga pun memutuskan untuk mencari keberadaan Wanti ke pasar Lokajaya. Barangkali usaha kami berhasil. Kami bertiga berjalan menyusuri bahu jalan raya menuju pasar Lokajaya. Sepanjang perjalanan aku menanyai orang-orang yang kebetulan berpas-pasan dengan kami bertiga. Kuperlihatkan foto Wanti kepada orang-orang di sepanjang perjalanan, namun belum ada hasil. Lama kami berjalan, tidak terasa kami bertiga sudah sampai di perempatan pasar Lokajaya. Mang Jafar, ucap Bu Narsi ketika ia melihat seorang sopir angkutan umum yang sedang mangkal di perempatan jalan raya pasar Lokajaya. Bu Narsi pun menanyai Mang Jafar. Gak lihat Bu, emang semalam si cantik belum pulang? Nuhun Mang, ucap Bu Narsi mengiyakan. Coba tanyakan ke orang yang pulang dari pasar, mungkin ada yang melihatnya. Kami bertiga pun menanyai orang-orang yang datang atau pulang di pasar Lokajaya atas usul Mang Jafar, namun sama saja hasilnya nihil. Lama kami bertiga menanyai orang-orang di pasar. Kulihat jam di HP-ku menunjukkan pukul 4 sore. Kami putuskan untuk pulang ke rumah. Kami melangkah kembali pulang. Di perempatan jalan, Mang Jafar menawarkan tumpangan naik mobil angkutan umumnya. Ayolah, naik mobil daripada jalan kaki, lumayan jauh. Kami bertiga pun naik mobil Mang Jafar atas tawarannya. Singkat cerita, kami pun tiba di tempat gang dusun Lokajaya. Saya hanya bisa nganter sampai sini, ujar Mang Jafar. Kami bertiga turun dari mobil ketika kami bertiga hendak membayar ongkos. Gak perlu bayar, gratis, kayak sama siapa saja. Atur nuhun atuh Mang, ujar Bu Narsi mengucapkan terima kasih. Kami bertiga pun akhirnya turun dari mobil Mang Jafar dan melanjutkan jalan kaki. Namun aku putuskan ke rumah Bu Narsi bersama Dennis. Kasihan Bu Narsi sendirian. Singkat cerita, kami pun tiba di rumah Bu Narsi. Bu Narsi pun menyuruh kami berdua untuk duduk di depan teras rumahnya. Bentar ya Neng Siti, Ak Dennis, Ibu mau ngambil dulu air juga cemilan bakwan dan pisang goreng, ucap Bu Narsi pada kami. Gak usah Bu, jadi ngerepotin. Gak apa-apa Ak Dennis, Neng Siti, kalian pasti capek, jawab Bu Narsi memaksa. Bu Narsi pun melangkah ke dapur. Aku, Wanti dan Dennis memang sahabatan sejak zaman sekolah SD dulu. Aku, Wanti dan Dennis sebenarnya masih satu dusun, cuma beda-beda RT saja. Aku tinggal di RT 1, sedangkan Dennis di RT 2 dan Wanti tinggal di RT 3. Jarak dari rumahku dan ke rumah Wanti mungkin berjarak 15 meteran. Sebenarnya Wanti masih melanjutkan sekolah ke SMA bareng, satu SMA denganku. Sebenarnya kehidupan keluarga Bu Narsi dulu bisa dibilang mapan dan sejahtera. Wanti pun sempat punya HP 2 kali. Apa-apa yang dibutuhkan Wanti sama ayahnya pasti dituruti dan dibelikan karena Wanti anak semata wayangnya. Pak Yudi bekerja di perusahaan cukup bonafit di kawasan industri sebagai karyawan operator produksi. Namun sayang, musibah menimpa Pak Yudi. Beliau meninggal karena kecelakaan lalu lintas sewaktu pulang kerja. Pak Yudi mengembuskan nafas terakhir di rumah sakit setelah 3 hari dirawat. Semenjak kepergian sang ayah, kehidupan keluarga Bu Narsi dan Wanti carut marut. Banyak masalah, terutama soal masalah ekonomi. Wanti pun terpaksa tidak melanjutkan jenjang pendidikan. Ia berhenti sekolah saat kelas 2 SMA. Sungguh prihatin dengan kehidupan sahabat terbaikku itu. Semenjak Wanti tidak punya HP lagi, aku sering berbagi dan kasih pinjam. Ia sering main ke rumahku dan kadang aku yang main ke rumahnya. Kini tidak tahu entah kemana dan di mana keberadaannya. Ya Allah, ya Tuhanku, semoga Wanti baik-baik saja dan pulang ke rumahnya, gumamku dalam hati. Ya malah ngelamun, tegur Dennis sambil menepuk pundakku. Dennis, bikin kaget aja. Mikirin siapa sih? Ya mikirin Wanti lah. Sejenak Dennis pun tertegun mendengar ucapanku. Sesaat kemudian Bu Narsi datang sambil membawa air dan bakwan yang dibawa pakai nampan. Silakan Neng Siti, Dennis, diminum dan dimakan cemilannya, ujar Bu Narsi menawarkan suguhan.
Terima kasih Bu. Kalau begitu saya pamit dulu mau masak. Bu Narsi masuk lagi ke rumahnya hendak masak. Kenapa nggak diposting saja ya di medsos, di grup kabupaten? Barangkali ada yang lihat, ujar Denis menyarankan. Betul juga ya, baru kepikiran. Ujarku baru keinget ide ini. Emang dasar Telmi. Lalu ku ambil HP di saku celana, ku buka HP-ku, ku klik aplikasi FB dan ku posting foto Wanti. Aku tulis status berita kehilangan di grup kabupaten. Namun sama saja hanya komentar kata up saja di kolom komentar dan komentar tidak tahu juga. Ungkapan doa semoga cepat ketemu yang ditulis di kolom komentar. Lagi-lagi usahaku nihil. Aku dan Denis pun pamit pulang ke rumah masing-masing. Hari itu di hari Minggu, Bu Narsi, Denis, dan Siti seharian mencari keberadaan Wanti. Tidak terasa waktu sudah menjelang maghrib. Terdengar suara azan berkumandang, terdengar di dusun Lokajaya. Bu Narsi pun tidak lupa menunaikan ibadah sholat maghrib. Sebagai umat Islam, sudah selayaknya menjalankan sholat 5 waktu. Selesai sholat maghrib, Bu Narsi pun memanjatkan doa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta petunjuk dan semoga ditenangkan hatinya menghadapi cobaan ini. Ya Allah ya Tuhanku, di mana keberadaan anakku satu-satunya, berikanlah hamba petunjukmu. Semoga hamba diberikan kesabaran dan ketabahan menghadapi semua ini ya Allah. Dalam doanya, Bu Narsi meminta petunjuk pada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terasa air matanya mengalir deras di pipi. Setelah Siti memposting berita kehilangan di media sosial, tersiar sebuah postingan di grup kabupaten yang membuat gempar warganet. Dalam isi postingan itu bertuliskan telah ditemukan mayat di semak belukar di kawasan hutan percobaan di dekat kawasan industri. Dalam gambar foto itu, banyak orang yang melihat penemuan mayat itu, terutama para karyawan dan buruh. Mayat itu berjenis kelamin perempuan. Dan yang lebih mirisnya lagi, korban dalam posisi telanjang. Konon katanya penemuan mayat itu pertama kali ditemukan oleh 2 orang pria yang sedang mencari burung. Banyak kalangan warganet yang menduga itu korban pembunuhan. Tidak sedikit yang mengutuk dan menghujat perbuatan bejat tersebut dan berdoa semoga para pelaku cepat ditangkap. Hari itu hari Minggu pukul 7 malam, warga dusun Lokajaya gempar kedatangan 2 mobil. Pertama mobil ambulan, kedua mobil petugas kepolisian. Para petugas kepolisian dan sopir ambulan menanyakan di mana letak rumah Bu Narsi. Ditunjukkanlah rumah Bu Narsi oleh salah seorang warga dusun Lokajaya. Petugas kepolisian, sopir ambulan, dan Pak RT bergegas ke kediaman rumah Bu Narsi. Assalamualaikum, ucap Pak RT menyalami pemilik rumah. Tidak berselang lama pintu pun dibuka oleh Bu Narsi. Waalaikumsalam. Betul, ini rumahnya kediaman Bu Narsi, tanya salah seorang petugas kepolisian. Tampak Bu Narsi terkejut atas kedatangan petugas kepolisian dan sopir ambulan juga Pak RT setempat. Iya betul Pak, ada apa ya? Ucap Bu Narsi bertanya balik. Biar saya saja Pak yang menjelaskannya pada warga saya, ujar Pak RT mengusulkan. Oh baik, silakan Pak RT. Bu, saya mohon Ibu yang ikhlas dan tabah menghadapi cobaan ini. Dek, nampak Bu Narsi kaget dan bercampur sedih mendengar ucapan penjelasan Pak RT. Ada apa ini sebenarnya? Ada apa? Tanya Bu Narsi. Pak RT pun tertegun. Nampak ia tidak tega menjelaskan ini semua kepada Bu Narsi, tapi ia harus menjelaskannya. Begini Bu Narsi. Sejenak Pak RT menghela nafas, lalu kembali berbicara. Tadi sore sekitar pukul 3-an, 2 bapak-bapak yang sedang mencari burung di hutan dekat kawasan industri menemukan jasad seorang wanita. Polisi mengidentifikasi mayat itu diduga korban pembunuhan dan pemerkosaan. Namun salah seorang yang melihat korban ada yang mengenal jasad itu. Jasad itu adalah Wanti, anak Bu Narsi. Saya pun tidak percaya. Lalu saya melihat jenazah yang ada di dalam mobil ambulan. Dan benar saja, setelah saya lihat, jasad itu memang benar Wanti, anak Bu Narsi, ucap Pak RT menjelaskan. Dek, Bu Narsi pun sontak kaget, ia pun jatuh pingsan. Dibawanya Bu Narsi ke dalam ruangan rumahnya. Jenazah Wanti pun akhirnya dibawa ke rumah Bu Narsi setelah sebelumnya divisum dan diautopsi di rumah sakit. Ayo bapak-bapak, mohon bantuannya membawa jenazah Wanti yang sekarang ada di dalam mobil ambulan, ujar Pak RT memerintahkan sebagian warganya.
Warga pun mengangguk, mengiyakan perintah Pak RT. Dua orang warga pun membantu sopir ambulan dan jenazah pun dibawa ke rumah duka. Banyak ibu-ibu para tetangga yang sudah berkumpul di rumah Bu Narsi untuk melayat. Pagi hari Senin aku bangun tidur. Semalam aku tidur cukup pulas. Setelah setengah harian aku mungkin kecapean mencari keberadaan Wanti. Entahlah apa Wanti sudah pulang atau belum. Bergegas aku ke kamar mandi. Setelah selesai mandi, aku pun memakai pakaian seragam sekolah karena ini hari Senin, di mana aku harus sekolah menjalankan tugas sebagai pelajar demi cita-cita dan masa depanku. Sebelumnya aku ke meja makan hendak sarapan nasi goreng buatan ibu. Terlihat ibu, ayah dan Kak Doni sudah berkumpul di meja makan. Saat aku hendak menyiduk nasi goreng, terdengar speaker masjid berkumandang, "Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun." Siapa yang meninggal? Gumamku penasaran. Kami sekeluarga pun dengan seksama mendengarkan berita pengumuman di masjid. "Telah berpulang ke rahmatullah Wantini bin Narsi, putri Ibu Narsi yang beralamat di Dusun Lokajaya RT 02. Semoga almarhumah diterima iman Islamnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Sontak aku kaget dan shock mendengar berita duka cita itu. Aku pun duduk bersimpuh. Air mataku berderai membasahi pipi. Tidak kuasa menahan kesedihan yang amat dalam. Kenapa ini? Ada apa ini? Kenapa harus terjadi seperti ini? Kemarin aku mengobrol dan tertawa riang. Sekarang aku harus kehilangan sahabat terbaikku, teman bermainku sejak kecil sampai remaja. Timbul perasaan rasa bersalah dalam hati. Seandainya aku tidak mengajak Wanti nonton acara dangdutan itu, mungkin kejadiannya nggak akan seperti ini. "Sudah Neng, jangan menangis. Lebih baik sekarang kamu libur dulu, nggak usah masuk sekolah." "Iya Bu, Siti pengen mengantar Wanti sampai tempat peristirahatannya yang terakhir." "Ya sudah, cepat sekarang kamu ganti pakaian. Kita bareng berangkat melayat ke rumah kediaman Bu Narsi." Aku pun pergi ke kamar dan mengganti pakaianku. Setelah beres mengganti pakaian, aku bergegas melayat ke rumah almarhum Wanti bersama ibu. "Wanti meninggalnya kenapa ya?" tanya ibuku di sela-sela perjalanan. "Tidak tahu Bu, nanti kita tanyain saja sama orang-orang." Singkat cerita, aku pun tiba di rumah kediaman Bu Narsi. Banyak para pelayat dari kalangan ibu-ibu dan bapak-bapak, juga para pemuda memadati kediaman Bu Narsi. "Yang sabar Bu, yang ikhlas Bu. Sudah Bu, jangan bersedih, nanti almarhumah tidak tenang." Ucapan para ibu-ibu mencoba menghibur Bu Narsi. "Mudah-mudahan polisi menangkap pelaku pembunuhan," ujar salah seorang pemuda. "Sungguh tega dan bejat, perbuatan mereka memperkosa dan membunuh almarhum." "Shh, udah, jangan bicara seperti itu. Kasihan Bu Narsi akan menambah kesedihannya." Sontak aku terkejut mendengar pembicaraan itu. Aku pun bertanya soal perihal itu. Apa benar yang dibicarakannya? "Maaf, apa benar yang dibicarakan si pemuda itu?" tanyaku pada salah seorang pemuda itu. "Coba si Teteh cek di media sosial. Gak enak saya menjelaskannya di sini," jawab pemuda tadi. Aku pun kembali duduk di kursi yang semula. Kubuka aplikasi medsosku. Benar saja, banyak status yang memposting berita penemuan mayat korban pembunuhan dan pemerkosaan. Tidak sedikit juga para netizen yang mengecam dan menghujat perbuatan tersebut. Aku benar-benar terkejut. Aku sangat shock. Hati ini benar-benar sakit mengetahui rasa penyesalan dalam hati begitu kuat. Kenapa harus terjadi seperti ini? Seandainya waktu itu aku tidak mengajaknya nonton acara hiburan dangdutan, mungkin hari ini aku bisa mengobrol bersama, saling berbagi handphone. Sedikit pun aku tidak merasa keberatan Wanti memakai handphoneku, malah aku senang ketika melihat senyumnya. Saat ini ia memperhatikan layar HP. Hati ini benar-benar sakit. Jika mengingat momen itu, aku pun masuk untuk melihat terakhir kali wajah sahabatku ini. Kubuka kain jarik yang menutupi jasad Wanti. Terlihat olehku luka memar di wajahnya, mungkin bekas pukulan benda tumpul. Kulihat kain jarik yang basah di bagian perut jenazah. Aku penasaran, kubuka kain jarik yang menutupi bagian perut jenazah. Sontak aku kaget. Terlihat luka yang menganga cukup besar di area perut jenazah. Sepertinya Wanti ditusuk benda besar yang tajam. Selesai aku melihat jenazah Wanti, aku sempat mengaji membaca surat Yasin. Selang beberapa menit jenazah pun dimandikan lalu dikafani. Terlihat Bu Narsi jatuh pingsan.
Ini sudah yang ketiga kalinya Bu Narsi pingsan, ucap salah seorang tetangga. Jelas saja siapa orang tua yang tidak shock ditinggal mati oleh buah hati yang paling ia cintai dan ia sayangi. Hati siapa yang tidak sakit ditinggal belayan jiwa yang ia urus dan ia besarkan dari bayi. Apalagi kematiannya ini benar-benar tragis, korban pembunuhan dan pemerkosaan. Pun seekor induk hewan sejenis rusa akan meratapi kepergian anaknya ketika anaknya jadi mangsa binatang buas. Apalagi ini manusia, makhluk yang paling sempurna, yang mempunyai hati nurani dan perasaan. Aku berdoa semoga pelaku ditangkap, dihukum seberat-beratnya. Selesai dimandikan dan dikafani, jenazah ditandu untuk dikebumikan di tempat peristirahatan yang terakhir. Terdengar suara takbir berkumandang mengiringi jenazah Wanti ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Selamat tinggal Wanti, selamat tinggal sahabatku, semoga engkau tenang dalam sana. Ya Allah, ya Tuhanku, semoga Wanti diterima iman Islamnya, semoga amal ibadahnya diterima di sisinya dan ditempatkan di surganya. Amin ya rabbal alamin. Kulantunkan doa di dalam hati. Singkat cerita, jenazah pun sudah tiba di tempat pemakaman umum di perbatasan Dusun Lokajaya. Banyak para pelayat, ibu-ibu maupun bapak-bapak mengantar jenazah Wanti ke pemakaman umum. Lantunan takbir terus berkumandang yang dibacakan para pelayat, tidak terkecuali para pemuda maupun remaja putri mengiringi jenazah Wanti untuk disemayamkan. Tersebutlah seorang remaja, ia bernama Andre. Ia diberkati kemampuan melihat makhluk tidak kasat mata. Ya, dia seorang indigo. Di dalam perasaannya ia merasakan sesuatu yang ganjil dan aneh. Ia coba perhatikan area sekitar makam, namun tidak ada penampakan apapun. Hanya terlihat puluhan makam berjejer. Tidak ada apa-apa, tapi kenapa? Ada perasaan yang mengganjal di dalam hatiku, gumam Andre dalam hati. Terlihat jenazah pun sudah dimasukkan ke liang lahat. Sampai proses pengurukan tanah selesai, namun ia tidak melihat makhluk tidak kasat mata yang menampakkan diri. Hanya kerumunan para pelayat yang membacakan doa. Selesai jenazah dikuburkan, tampak Amil berbicara memberikan sambutan pidato. Bagi para bapak-bapak, ibu-ibu maupun pemuda-pemudi yang hadir di acara pemakaman ini, jika almarhumah punya kesalahan, mohon dimaafkan. Jika ada urusan menyangkut hutang piutang, mohon diikhlaskan, supaya almarhum tenang di alam sana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selang beberapa saat tercium oleh Andre bau yang amat menyengat. Bau itu seperti bau daging yang dibakar. Sontak Andre terkejut. Ia memiciskan mata mengedarkan pandangan ke sekeliling area pemakaman umum. Sontak ia kaget. Ketika ia menengadah ke atas, matanya terbelalak. Badannya bergetar hebat. Tampak terlihat sesosok makhluk berdiri, terbang dekat dengan pohon Kamboja. Kulit tubuhnya gosong terbakar. Baik di wajahnya, tangan dan kakinya, terlihat daging yang merah menyala. Daging dipanggang di perapian. Di hidung dan telinganya mengucur deras darah yang mengalir. Terdengar suara makhluk itu menggeram. Baru kali ini aku melihat sosok makhluk semenyeramkan itu. Biasanya hanya pocong dan kuntilanak. Itu sudah biasa bagiku. Andre membatin. Sejenak ia merenung. Lalu, astagfirullah, ucapnya kaget. Rupanya sosok makhluk itu sewaktu kematiannya ia tewas dibakar masak, gumam Andre dalam hati. Pikirannya masuk menerawang melihat bayang-bayang masa lalu sewaktu ajal menjemput sosok itu. Sungguh tragis kematiannya. Ada apa, Andre? Tanya salah seorang sahabatnya. Enggak, tidak apa-apa, ucap Andre berbohong. Akhirnya para pelayat pun pulang ke rumahnya masing-masing karena acara pemakaman sudah selesai. Setiap manusia setelah raga berpisah dengan nyawa, meninggal disebutnya. Ruh akan masuk ke alam barzakh. Segala urusannya di dunia telah usai, tinggal ia akan ditanyai oleh malaikat mungkar dan nakir di alam kubur. Jika mampu menjawab pertanyaannya, maka ia akan selamat dari dahsyatnya siksa kubur dan akan ditampakkan pemandangan surga yang begitu indah. Dan jika tidak mampu menjawab pertanyaannya, maka siksa yang begitu amat pedih akan diterimanya dan dipandangkan neraka jahanam. Jika selama hidup di dunia manusia menjalankan amal ibadah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya, maka di alam kubur manusia akan mendapat nikmat yang begitu indah, melebihi kenikmatan yang ada di dunia. Namun sebaliknya, jika manusia tidak menjalankan perintahnya serta berbuat maksiat, maka manusia tersebut akan menerima siksa,
terus-menerus sampai hari kiamat tiba. Kenapa ada hantu? Kenapa orang pernah melihat penampakan hantu berbagai macam jenisnya? Ya, jawabannya adalah itu perbuatan Qorin. Qorin adalah sejenis jin. Jin ini merupakan makhluk gaib ciptaan Allah SWT yang diberi tugas untuk mendampingi manusia. Dari dalam beberapa penjelasan, jin ini ditugaskan untuk menjerumuskan manusia ke dalam hal yang tidak baik. Jin diciptakan dari api, sementara setan merupakan gambaran bentuk sifat makhluk yang jahat dan tidak taat dan membangkang pada Allah SWT. Malam semakin larut, suara jangkrik saling bersautan. Suara burung hantu terdengar amat nyaring, membuat bulu kuduk merinding. Terdengar juga suara lolongan anjing, membuat suasana di malam menambah mencekam. Di sebuah tempat pemakaman umum terlihat puluhan kuburan saling berjajar rapi. Pohon-pohon Kamboja berdiri kokoh di antara puluhan makam. Rupanya burung hantu itu yang hinggap di dahan pohon Samboja yang terus-terusan bersuara. Bagi membangunkan penghuni di area pemakaman ini, nampak terlihat sesosok asap putih yang amat tebal. Perlahan demi perlahan asap itu mendekati sebuah kuburan seorang gadis yang baru tadi disemayamkan. Nampak nama seseorang yang tertulis di patok yang terbuat dari sebuah kayu. Terlihat nama itu tertulis Wantini binti Narsi. Lambat laun asap putih itu membentuk sebuah wujud. Nampak sosok wujud itu bertubuh gosong. Kulit, wajah, tangan, dan kakinya mengelupas. Terlihat daging kulitnya berwarna merah menyala, bak daging yang dipanggang di perapian. Desas-desus sosok itu banyak yang bilang bahwa sosok itu hantu penasaran Pian Codet. Seorang pria yang dulu sekitar 22 tahun yang lalu dihakimi warga dan dibakar massa, dan mati secara mengenaskan dengan tubuh gosong hangus terbakar. Alasan warga menghakimi dan membakarnya karena ia seorang maling motor. Entah itu benar atau tidak, banyak juga orang yang menyebut bahwa ia hanya korban fitnah dan dituduh maling motor. Sudah dijelaskan sebelumnya, sebenarnya tidak ada yang namanya arwah penasaran. Setiap ruh yang meninggalkan jasadnya, ia akan masuk alam kubur atau alam barzah. Segala urusannya di dunia telah usai, lalu siapakah sosok yang menyerupainya itu? Jawabannya adalah Kodam. Bedanya Kodam dan Qorin adalah Qorin sejenis makhluk gaib yang memang ditugaskan oleh Allah SWT untuk mendampingi manusia. Sedangkan Kodam sejenis makhluk gaib juga yang fungsi tugasnya sama mendampingi manusia. Namun Kodam bukan jenis makhluk gaib yang diutus oleh Allah, melainkan Kodam sengaja didapatkan dari si empunya. Kadang Kodam sengaja diturunkan oleh leluhurnya, istilahnya titisan dari nenek moyangnya. Kadang juga Kodam didapatkan melalui tirakat atau lelaku dengan mengamalkan beberapa bacaan dan doa dari seorang guru. Semasa hidupnya, seseorang yang dibakar massa itu rupanya ia melakukan lelaku atau tirakat untuk mendapatkan Kodam, sehingga ia punya ilmu kebal terhadap senjata tajam. Lantas kenapa ia bisa kebal? Ternyata Kodam itulah yang menangkis serangan senjata tajam. Lalu kenapa dia bisa tewas secara mengenaskan? Jawabannya adalah orang yang mengetahui kelemahan ilmu kebal itu, atau orang yang mampu melukai Kodam si pendampingnya. Konon katanya sewaktu tragedi pembakaran itu, ada seseorang yang memukulkan sejenis bambu kuning, sehingga kekuatan ilmu kebalnya luntur. Konon katanya, jika ada seseorang yang memiliki ilmu kebal, bambu kuninglah kelemahannya. Sosok Kodam yang dulu menjadi pendamping jasad Pian Codet yang kini menyerupai tubuhnya yang didampinginya itu. Tubuhnya gosong dan sekujur kulitnya mengelupas. Warna daging merah menyala, bak daging yang dipanggang di perapian. Lambat laun Kodam itu berubah menjadi sosok yang tampan dan rupawan. Kodam itu kini berpenampilan seperti layaknya seorang abdi keraton. Ia menengadahkan wajahnya ke atas, lalu mengangkat kedua tangannya juga ke atas. Wahai Qorin yang menjadi pendamping jasad yang bernama Wanti, bangkitlah, 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 ucap sosok Kodam itu. Nampak sesaat kemudian gundukan tanah kuburan Wanti bergetar. Terdengar beberapa kali bunyi suara kilat menyambar di angkasa. Perlahan demi perlahan keluar asap putih. Lambat laun asap putih itu membentuk sesosok tubuh. Sesosok itu memakai gaun putih lusuh, penuh bercak darah. Terlihat luka menganga lebar di perut sosok bergaun putih itu. Perlahan demi perlahan luka bolong di perutnya mengalir deras darah segar, dibarengi belatung yang keluar dari dalam perut luka yang menganga itu. Wajah sosok bergaun putih itu nampak pucat.
Di area matanya membentuk sebuah garis lingkaran berwarna hitam. Kornea matanya putih semua. Kini suaranya yang lirih terdengar menggema seantero di pemakaman umum itu. Wahai Corin yang mendampingi jasad Tuhanti, kini jasad Tuhanmu sudah mati. Ruhnya telah masuk ke alam barzah. Balaskan dendam Tuhanmu pada orang-orang yang membunuhnya, ucap sosok kodam itu. Selang beberapa saat kemudian, sosok bergaun putih itu terbang melayang, lalu raib ditelan kegelapan malam. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.